Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in. Orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati Imam, sedang risau, hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang, putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya 3 hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak, semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak, semuanya hidup dan mati. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau 3 hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu, Ustadz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. 1 episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma allafta baina qulubihim, belum tentu kau mampu menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa, Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya, Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak taubat. Udah banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak, apa yang dirisaukan, apa yang disusah hatikan. Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai. Tong, sini loh. Dia lihat, loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, Papa serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati, kembalikan kepada bapaknya. Setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridhoin, tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ngingat biji sawi, tai coro, coa, kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia, memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridhai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, Mas, kok Mas nggak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa Mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita, hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Aku beri kau dua jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu, dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya?
Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah, biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung, iya juga ya katanya. Udahlah kalau bisu biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat aja, sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh, dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang enggak ingat, dia tidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apalagi berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya punya dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari
Allah. Dipakai untuk baik dapat pahala, dipakai untuk tak baik dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya, apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat kasih orang lain. Lucu juga kadang. Kejarnya setengah mati pun tanpa penting. Udah dapat kasih orang lain. Udah dapat kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja. So dapat pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan, la raiba, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solihah. Mas sampai nggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas gitu dia. Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan, aiqaza zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, nggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabr artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwata illa billah. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia Pak Ustadz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridho Allah.